rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumittu rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Bal hum fi shakki yal'abun. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ya'san nasa haza azabun alim. Rabbana sif ana azaba inna mu'minun. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang-orang yang meyakini. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Tetapi mereka bermain-main dalam keraguan-raguan. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Sebagai makhluk pembawa petaka kepada seluruh umat manusia di akhir zaman, sudah banyak dijelaskan di hadis Rasulullah SAW. Tidak diutus seorang nabi, melainkan dia mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah sang pendusta. Ketahuilah, Dajjal itu buta sebelah dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Sementara yang kedua matanya tertulis kafir. Hadis riwayat Bukhari. Dajjal sendiri dijelaskan juga bahwa dia memiliki kelebihan yang sangat dahsyat dibanding manusia biasa. Dia mampu menjelajahi bumi dalam waktu yang sangat singkat, bahkan bisa menyebar tipu daya fitnah termasuk di dalamnya, menghidupkan orang yang sudah mati, padahal pada hakikatnya itu hanyalah tipu daya Dajjal saja. Meskipun Dajjal diberikan kekuatan kelebihan yang sangat dahsyat, namun bukan berarti Dajjal tidak punya kelemahan. Dajjal punya kelemahan 3 perkara. Kelemahan antara lain itu, yang pertama, Dajjal takut dengan Tuhan. Ketika Tuhan terjadi, meteor akan jatuh ke bumi sehingga menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Debu-debu akan berterbangan, membentuk asap yang sangat tebal dan sangat gelap. Inilah yang jadi kelemahan Dajjal dan sangat ditakuti Dajjal, karena asap-asap ini membuat Dajjal menjadi cacat dan pasukannya hancur lebur. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW mendatangi Ibnu Sayyad untuk menguji apakah dia Dajjal atau bukan, maka Rasulullah SAW menanyakan perkara Tuhan. Rasulullah SAW sangat mengetahui tentang hakikat Dajjal, dan Rasulullah SAW sangat memahami bagaimana menguji seseorang itu Dajjal atau bukan dengan mengajarkan itu Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran surat yang ke-44 ayatnya 10-12 yang sudah kubacakan di atas tadi. Kedua, Dajjal tidak sanggup membunuh orang mukmin yang taat dan pemberani untuk kedua kalinya. Ketika kemunculannya, Dajjal akan melakukan segala bentuk kejahatan. Salah satunya adalah dengan cara membunuh kaum muslimin yang tidak mempercayai bahwa dirinya adalah Tuhan. Namun setelah membunuh orang tersebut, Dajjal kemudian menghidupkan kembali. Dari Abu Syahri Al-Qudri, Rasulullah SAW bersabda, pada waktu keluarnya Dajjal, ada seorang dari kaum mukmin yang dengan beraninya pergi menemui Dajjal. Lalu dia disambut oleh pengawal Dajjal dan dia ditanya
hendak kemana engkau? Ia menjawab, saya ingin menemui orang yang baru saja keluar, yaitu Dajjal. Lalu mereka bertanya, apakah kamu belum percaya bahwa Tuhan kami? Orang mukmin itu menjawab, Tuhan kami tidak sama. Dan berkata pengawal Dajjal, bunuh saja itu. Tapi sebagian pengawal Dajjal, mereka mengatakan, jangan. Tuhan kami melarang membunuh seseorang, melainkan dengan perintahnya. Maka dibawalah mukmin tersebut menghadap kepada Dajjal. Maka ketika orang mukmin itu melihat Dajjal, ia pun berkata, hai sekalian manusia, inilah Dajjal yang telah disebut oleh Rasulullah SAW. Maka segera Dajjal menyuruh merebahkan mukmin tersebut dan diperintahkan mengupas kulitnya dan dipukuli punggung dan perutnya. Astagfirullahaladzim. Lalu Dajjal bertanya, apakah engkau tetap tidak percaya kepada kami? Mukmin itu menjawab, engkaulah Dajjal, si pendusta. Maka Dajjal memerintahkan mukmin itu digeraji badannya dari kepala hingga sampai kakinya menjadi 2 bagian. Lalu Dajjal berjalan di tengah kedua bagiannya. Dajjal pun berkata, bangunlah. Maka bangunlah orang mukmin tersebut seperti sedia kala. Lalu Dajjal kembali bertanya, apakah kamu belum percaya kepadaku? Mukmin itu menjawab, tidak berkurang keyakinanku bahwa engkaulah Dajjal. Maka bertambah yakin, dan orang mukmin itu berkata, hai sekalian manusia, Dajjal tidak dapat berbuat demikian lagi kepada seorang pun. Maka Dajjal berusaha membunuhnya lagi, namun Allah telah meletakkan di antara leher hingga belakang orang mukmin itu seolah-olah tembaga, sehingga tidak dapat disembelihnya. Mereka menyangka ia dilempar ke dalam neraka, padahal dilempar ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW bersabda, itulah manusia yang paling besar kesaksiannya di sisi Rabbul Alamin. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, Dajjal tidak akan mampu melawan Nabi Isa alaihissalam kelak di hari kiamat akan terjadi pertempuran besar Nabi Isa melawan Dajjal yang ditakdirkan melawan dan membunuhnya. Saat ini Nabi Isa alaihissalam berada di langit dan akan turun saat hari pertempuran tiba. Di hari itu Nabi Isa alaihissalam akan turun di kota Damaskus. Tempatnya turun di sisi Menara Putih, sebelah timur ibu kota Suriah. Ketika turun, kedua tangan Nabi Isa alaihissalam berada di antara sayap-sayap kedua malaikat. Jika Nabi Isa alaihissalam menundukkan kepalanya, maka akan keluar tetes air darinya. Jika beliau mengangkat kepalanya, maka akan mengalir air-air bening kayaknya seperti mutiara. Orang-orang kafir yang mencium aroma nafas sang Nabi Isa alaihissalam akan tewas seketika. Turunnya Nabi Isa alaihissalam sangat dinanti-nanti oleh orang yang beriman. Bertahun-tahun bumi dan segala isinya mengalami kerusakan parah akibat Dajjal. Manusia bermata satu itu membawa fitnah yang sangat besar. Fitnah nggak pernah dialami oleh manusia sebelumnya. Dajjal membawa api dan air, namun manusia melihat api sebagai air dan air sebagai api, dan melintas semua negeri, dan nggak ada negeri yang selamat dari fitnah Dajjal. Hanya 2 kota yang selamat dari Dajjal, yakni Mekah dan Madinah, karena kedua kota suci tersebut dibentengi oleh para malaikat. Dajjal melintas di setiap ujung negeri semua. Dia bergerak sangat cepat, kayaknya hembusan angin. Manusia yang mengikuti Dajjal akan aman, karena Dajjal menyuruh bumi mengeluarkan tanaman dan menyuruh langit untuk menurunkan hujan.
Nggak ada yang bisa dilakukan langit dan bumi kecuali mengikutinya. Sementara manusia beriman, dia menolak menjadi pengikutnya, Dajjal akan berakhir sengsara. Dajjal akan membuat negeri mereka kering hingga mereka nggak memiliki sedikit pun. Mereka sekarat karena kelaparan dan kehausan. Fitnah itu dialami penduduk bumi selama 40 hari 40 malam. Namun terdapat hitungan hari yang berbeda dari biasanya. 1 hari seperti 1 tahun yang pertama. Yang kedua, hari yang kedua sehari seperti 1 bulan. Hari yang ketiga lamanya seperti sepekan. Dan hari-hari yang lain berjalan seperti biasa selama 24 jam. Enggak ada 1 hari pun yang dilewati kaum mukminin atau kaum iman kecuali kesengsaraan. Karena itulah turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh orang mukmin atau orang beriman. Beliaulah sang juru selamat yang sangat diharapkan kehadirannya. Telah tercatat dalam takdir bahwasanya enggak ada yang mampu mengalahkan Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ketika turun ke bumi, Nabi Isa alaihissalam berkumpul dengan orang-orang beriman dan Imam Mahdi putra Maryam ini. Nabi Isa mulai mengajarkannya, Dajjal kabur. Nabi Isa mulai mengejarnya, Dajjal kabur, melarikan diri karena tahu ajalnya telah ada di depan mata. Nabi Isa pun berhasil menangkap Dajjal di kawasan Bablum di Palestina. Beliau pun segera membunuh Dajjal, si penyebar fitnah dan perusak itu. Begitu melihat Nabi Isa alaihissalam, si Dajjal meleleh, hancur seperti garam yang mengalir, seperti garam yang mencair. Sekiranya ia membiarkannya, sudah tentu musuh Allah itu hancur meleleh. Namun Allah membunuhnya melalui perantaraan tangan Nabi Isa alaihissalam, sehingga Nabi Isa alaihissalam menunjukkan kepada kaum muslimin darah Dajjal yang masih segar menempel di ujung tombaknya. Kematian Dajjal menjadi kabar gembira yang luar biasa. Tewasnya Dajjal melahirkan keamanan dan kesejahteraan di muka bumi. Manusia kembali hidup damai dan tentram, bahkan sepanjang sejarah manusia. Saat itulah masa paling sejahtera di muka bumi. Enggak ada sedikit pun permusuhan maupun kejahatan. Dipimpin oleh Imam Mahdi, mereka hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian. Adapun Nabi Isa alaihissalam setelah itu wafat setelah menjalankan tugas beliau untuk membunuh Dajjal. Marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan mendekati orang-orang yang soleh dan solihah. Itu